Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aam Amanisi Jumhur, MT PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah. Kami dari kelompok 6, program studi pendidikan masyarakat. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan proposal kami yang berjudul Kontribusi Perempuan Pelaku UMKM Terhadap Pembangunan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kramat Jati. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami ada Andini Nuraini Hidayat, Naomi Ayuna Zuleika, Sufia Natasha, Restia Adiningrum, dan Dinda Amelia Putri. Oke, yang pertama adalah latar belakang dari masalah ini. Jadi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berperan penting dalam perekonomian di Indonesia, menyumbang lebih dari 60% PDB dan juga menciptakan 97% peluang kerja. Terkhususnya di Kecamatan Kramat Jati ini, perempuan pelaku UMKM aktif dalam usaha kuliner, kerajinan, dan jasa, dan berkontribusi pada pendapatan keluarga dan kemajuan komunitas. Namun perhatian dan dukungan bagi mereka masih agak terkesan kurang. Nah, program kreativitas mahasiswa kami bertujuan untuk mengkaji dan juga meningkatkan peran perempuan pelaku UMKM dalam pembangunan masyarakat setempat, serta mengidentifikasi kendala dan peluang yang ada. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan inklusif dan berkeadilan gender untuk optimalisasi potensi perempuan dalam kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah kami yang pertama adalah apa saja kontribusi perempuan pelaku UMKM terhadap pembangunan masyarakat di Kecamatan Kramat Jati. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh perempuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi perempuan pelaku UMKM dalam pembangunan masyarakat. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Kepada Tasya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari kami yang pertama yaitu mengidentifikasi kontribusi perempuan pelaku UMKM terhadap pembangunan masyarakat di Kecamatan Kramat Jati. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menganalisis tantangan yang dihadapi oleh perempuan pelaku UMKM. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan rekomendasi strategi untuk meningkatkan peran perempuan pelaku UMKM dalam pembangunan masyarakat. Selanjutnya, keutamaan penelitian. Penelitian ini fokus pada peran strategis perempuan dalam UMKM di Kecamatan Kramat Jati. Dengan menyoroti kontribusi ekonomi dan sosial, penelitian ini mengungkap dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi perempuan pelaku UMKM dan menawarkan solusi untuk mengoptimalkan peran mereka. Hasilnya diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kramat Jati. Selanjutnya luaran. Yang pertama yaitu laporan penelitian yang komprehensif mengenai kontribusi perempuan pelaku UMKM di Kecamatan Kramat Jati. Yang kedua, rekomendasi strategi peningkatan peran perempuan pelaku UMKM. Yang ketiga, model pemberdayaan perempuan pelaku UMKM yang dapat direplikasi di wilayah lain. Baik, terima kasih Tasya. Untuk manfaat penelitian akan dijelaskan oleh Restia. Kepada Restia dipersilahkan. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama ada manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran perempuan pelaku UMKM dalam pembangunan masyarakat serta menginspirasi perempuan di Kecamatan Kramat Jati untuk aktif secara ekonomi dan sosial. Yang kedua, ada manfaat bagi mahasiswa. Penelitian ini meningkatkan keterampilan penelitian dan analisis mahasiswa, memperkuat jiwa kepemimpinan dan pengabdian masyarakat melalui interaksi dengan pelaku UMKM. Ketiga, ada manfaat bagi universitas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu di bidang pendidikan masyarakat, sosial humaniora, dan ekonomi. Penelitian terdahulu. Beragam studi menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan masyarakat.
Salah satu contohnya ada Biru Fahmi dan Sulistiono tahun 2021 menyoroti peran perempuan sebagai agen perubahan dalam kewirausahaan sosial di negara berkembang. Yang kedua ada Angga Dwita dan Dewanto tahun 2016 menyoroti bahwa perempuan yang terlibat aktif dalam UMKM tidak hanya berkontribusi pada perekonomian keluarga, tapi juga membantu mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi komunitas. Landasan teori. Yang pertama ada teori modernisasi dalam pembangunan. Yang kedua ada pembangunan masyarakat. Yang ketiga ada peran perempuan dalam pembangunan masyarakat. Yang keempat ada UMKM sebagai pilar ekonomi lokal. Nomor 5 ada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Restia. Untuk yang selanjutnya, jenis penelitian akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jenis penelitian. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang mengadopsi pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk memahami peran perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam pembangunan masyarakat di Kecamatan Keramat Jati. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari perempuan pelaku UMKM di wilayah tersebut untuk menganalisis kontribusi mereka dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya ada tahap penelitian. Jadi penelitian ini terbagi dari 5 tahapan. Tahap pertama adalah survei awal. Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan kontribusi perempuan pelaku UMKM di Kecamatan Keramat Jati. Tahap kedua adalah pengumpulan data melalui wawancara dengan pelaku UMKM, pemangku kepentingan, dan ahli UMKM. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan. Tahap ketiga adalah analisis data. Jadi analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama. Untuk tahap keempat adalah menyusun rekomendasi strategi untuk meningkatkan kontribusi perempuan pelaku UMKM. Tahap terakhir dan merupakan tahap kelima adalah penyusunan laporan akhir yang merangkum temuan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk membuat kebijakan bagi pemangku kepentingan. Untuk tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini akan dilakukan di kantor Kelurahan Keramat Jati. Untuk waktu penelitiannya dilaksanakan selama 1 minggu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dinda untuk penjelasannya. Selanjutnya, variabel penelitian akan dijelaskan oleh Andini. Kepada Andini dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ada variabel penelitian. Pada variabel ini ada dua, yaitu kontribusi perempuan pelaku UMKM terhadap pembangunan masyarakat di Kecamatan Keramat Jati, dan yang kedua ada tantangan yang dihadapi perempuan pelaku UMKM. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang kami lakukan. Yang pertama ada wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran dan kontribusi perempuan dalam UMKM, tantangan yang mereka hadapi, dan persepsi mereka mengenai dampak dari usaha mereka terhadap pembangunan masyarakat. Lalu yang kedua ada observasi. Observasi ini dilakukan untuk lebih memahami kondisi nyata yang ada di lapangan. Lalu yang ketiga ada studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan topik yang diteliti. Selanjutnya ada teknik analisis data uji keabsahan data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis tematik. Analisis tematik ini akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Selanjutnya, keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh dapat dipercaya dan akurat. Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan triangulasi sebagai salah satu metode utama dalam menguji validitas, dan realitas temuan data. Baik, terima kasih Andini dan juga teman-teman semua yang sudah menjelaskan isi dari proposal kita. Mungkin sekian video penjelasannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.